Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Gohan Christian Pangaribuan dengan NPM 257824040. Nah, di hari ini saya ingin mendemonstrasikan prototipe yaitu Find Sentry Wallet. Teman-teman. Ya, jadi ini adalah tugas IoT menghayal, teman-teman. Jadi Find Sentry Wallet ini adalah sebuah dompet pintar pendeteksi stres finansial di akhir bulan, gitu teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada identifikasi masalah. Masalah utamanya adalah fenomena akhir bulan, yaitu memicu krisis keuangan akibat perilaku impulsif, buying atau revenge spending sebagai pelarian stres aktivitas harian, teman-teman. Nah, terus ada kelemahannya, yaitu kelemahan solusi existingnya, yaitu aplikasi pencatat keuangan konvensional hanya bersifat pasif, yaitu dengan notifikasi setelah transaksi dan sangat mudah diabaikan oleh penggunanya, teman-teman. Apa sih dampak finansialnya? Yaitu dampak finansialnya itulah kegagalan membangun dana darurat. Lalu dia kayak bakal terjebak siklus utang atau pinjol. Nah, lalu serta peningkatan stres level yang tinggi, teman-teman. Nah, solusi inovatifnya yaitu dengan menggunakan Find Sentry Wallet atau perangkat dompet fisik pintar yang mengunci akses secara otomatis ketika mendeteksi kombinasi saldo kritis dan respons stres biometrik si penggunanya, teman-teman. Nah, di sini ada sensor dan parameter apa sih yang diambil? Jadi di sini pertama ada AP Bank Balance Linker, yaitu sebuah digital virtual sensor yang fungsinya menghubungkan sistem internal dompet dengan data perbankan secara real time. Lalu parameternya yaitu sebuah nominal saldo rupiah dan kalender tanggal yang menuju hari gajian, gitu teman-teman. Lalu yang kedua ada GSR atau Galvanic Skin Response, yaitu sensor. Fungsinya yaitu ditempatkan di bagian luar dompet. Dia untuk mendeteksi keringat dingin sebagai indikator stresnya, teman-teman. Nah, lalu ada parameternya tingkat konduktivitas listrik kulit, gitu teman-teman. Lalu selanjutnya ada heart rate pulse sensor. Fungsinya itu mengukur denyut nadi untuk memvalidasi kepanikan atau gairah si penggunanya itu ketika belanja berlebih, teman-teman. Nah, parameter itu detak jantung per menit atau BPM, seperti itu. Lalu komponen aktuatornya fisiknya yaitu ada dengan pertama microsolenoid lock, yaitu kunci elektromagnetik sebagai mekanisme barikade utama yang langsung mengunci resleting atau katup dompetnya, teman-teman. Jadi dia kayak bakal langsung mengunci si resletingnya atau katup dompetnya, teman-teman, agar si kartu ATM itu atau uang tunai lah tidak bisa dikeluarkan fisik, begitu. Lalu ada piezoelectric buzzer atau alarm efek jerak. Jadi kayak buzzer itu kan alarm yang bunyi tit, teman-teman. Lalu dia kan bakal mengeluarkan bunyi peringatan yang melengking kalau si pengguna dompet ini memaksa membuka dompet di tempat umum. Jadi itu kayak memberikan sanksi lah, sanksi sosial instan. Jadi kan kita bakal tidak membuka dompet ketika si alarm efek jeraknya tidak ketika kita memaksa kan bakal bunyi tuh, pasti kita akan tutup lagi dong supaya nggak makin berisik, karena kan bakal malu juga dilihat oleh ruang lingkup sekitar atau yang ada di sekitar kita, teman-teman. Lalu di sini ada yang ketiga terakhir adalah ada e-ink display notification atau layar hemat daya eksternal yang memunculkan peringatan sarkas seperti dia kayak akan muncul agak sarkas banget. Saldo tinggal 50.000. Batalkan transaksi jika tak ingin makan mie instan seminggu. Seperti itu, teman-teman. Jadi dia emang agak sarkas, cuman itu tujuannya mengingatkan. Jadi dia akan membuat munculkan peringatan seperti tadi. Saldo tinggal 50.000. Batalkan transaksi jika tak ingin makan mie instan seminggu. Main cukup keren, teman-teman. Lalu di empatnya adalah flow atau diagram analogi system.
Jadi si pengguna ini memegang dompet di kasir. Sensor aktif membaca saldo bank, tanggal kalender, detak jantung, dan stres kulit. Lalu ada microcontroller dompet atau ISP32 atau Arduino Logic. Dia akan mengevaluasi kondisinya, apakah saldo kritis dan user sedang stres belanja akhir bulan. Nah, jadi kalau kondisi aman, dompet terbuka normal, bisa transaksi. Nah, kalau kondisi kritis, aktuator proteksi aktifnya serentak. Si Celonet Lock langsung mengunci dompet secara mekanis. Lalu layar e-link tadi menampilkan teks peringatan yang keras. Terus yang ketiga, si buzzer berbunyi nyaring jika dompet dipaksa buka. Nah, di sini ada IRD-nya, maaf, mungkin aturannya di atas tadi. Mungkin akan saya pindahkan. Lalu di sini ada kesimpulan dan cetak biru simulasi. Nah, jadi kesimpulannya, konsep evaluation wallet ini yaitu membedakan batasan finansial dari sekedar catatan digital pasif, teman-teman, menjadi tindakan proteksi fisik yang nyata. Jadi konsep ini belum pernah ada di dunia karena memadukan parameter yang perbandingan dan kondisi biologis emosi manusia, teman-teman, secara real time. Lalu rencana implementasi saya di simulasi waktu itu si otak sistemnya itu ISP32 atau Arduino. Lalu pengganti sensor stresnya kan kita akan menggunakan potensiometer analog. Lalu pengganti kunci mekanisnya itu servo motor. Nah, kalau 0 itu terbuka, kalau 180 derajat itu mengunci. Nah, terus pengganti layar e-linknya itu dengan CD 16:2 atau OLED I2C screen. Nah, jadi begitu teman-teman. Jadi cara kerjanya mungkin saya ulangi lagi. Cara kerjanya itu si sensor biometrik finansial saat dompet itu sistem akan membaca saldo bank, teman-teman, dan kita dan akan mendeteksi level stres melalui parameter konduktivitas kulit GSR, teman-teman. Lalu serta denyut nadinya. Lalu logika proteksinya, jika saldo kita kritis, sistem mendeteksi Anda sedang berada dalam kondisi stres atau emosional yang tinggi, impulsif. Nah, lalu si microcontroller tadi akan segera mengaktifkan fitur proteksi. Nah, dan aktuator fisiknya atau microsolenoid akan mengunci dompet agar uangnya atau kartunya tidak bisa dikeluarkan. Dan si layar e-linknya tadi atau yang kita akan mengganti dengan teman-teman ya, OLED I2 screen itu, dia akan menampilkan peringatan yang sarkas tadi, teman-teman, yaitu dengan sebentar teman-teman. Nah, dengan peringatan seperti tadi, saldo tinggal 50.000, batalkan transaksi jika tak ingin makan mie instan seminggu. Jadi seperti itu. Mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan, mohon bila pada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.